Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Di hari ini dicerahkan kembali mengulang materi-materi kita, yaitu mengenai hukum Newton. Nah, di dalam pelajaran hukum Newton ini tujuan kita mempelajari ini yang pertama, siswa dapat mendemonstrasikan hukum Newton 1 secara sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan hukum Newton 2 secara sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan hukum Newton 3 secara sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat yang pertama, kita akan kembali mengulang hukum 1 Newton. Di dalam hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Atau secara sederhana, jika di dalam sebuah benda tidak ada gaya yang bekerja, maka benda yang tadinya diam akan diam, dan benda yang tadinya bergerak akan tetap bergerak. Nah, hukum 1 Newton ini disebut juga hukum kelembaban atau hukum inersia. Karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam akan tetap cenderung diam, dan jika dalam keadaan bergerak akan tetap bergerak. Itu yang disebut dengan hukum 1 Newton. Nah, yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, dikatakan di sini percepatan atau dilambangkan dengan A sama dengan sigma F dibagi massa, atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. F ini adalah gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, itu hukum 2 Newton. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini, percepatan sama dengan gaya dibagi massa, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Dengan percepatan satuannya meter per second kuadrat, massa itu kilogram, dan gaya di dalam Newton. Oke. Jadi itu mengenai hukum 2 Newton. Kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari hukum 2 Newton terlihat pada peristiwa apa? Oke. Yang pertama, bila kita naik sepeda di jalan menurun dapat bergerak lebih cepat dibandingkan jalan yang mendatar. Yang kedua, kelapa yang jatuh dari tangkainya kecepatannya semakin besar. Itu juga termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Yang ketiga, kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Atau bisa juga mobil sedan dengan mobil truk akan lebih cepat mobil sedan karena dia masanya lebih kecil. Oke. Kita lihat contoh soal berikut. Oke. Kita masuk ke dalam contoh soal untuk hukum 2 Newton. Tadi kan ada rumusnya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda dengan massa 5 kilo berada di atas lantai licin, jadi tidak ada gaya gesek, didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Hitunglah percepatan gerak balok itu. Jadi kita lihat dulu, diketahui di sana adalah massa. Massanya 5 kilo, M sama dengan 5 kilo. Didorong dengan gaya 10 Newton, maka F 10 Newton. Yang ditanya adalah percepatan atau dilambangkan dengan A. A sama dengan gaya dibagi massa, sama dengan 10 dibagi 5, sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, coba dipahami lagi.
Diketahui di situ masanya 5 kilo, gayanya 10 Newton, A sama dengan gaya per massa 10 dibagi 5, 2 meter per second kuadrat. Nah, ini ada soal yang akan kalian kerjakan nantinya, tolong dipahami di sini ada 3 soal. Ini nanti kalian kerjakan dengan langkah-langkah seperti yang teacher sampaikan sebelum ini. Kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan atau secara sistematis. Sigma aksi sama dengan sigma reaksi. Jika ada aksi maka ada reaksi. Nah, di sini kita lihat dari gambar, seorang anak mendorong meja, itu aksinya, maka reaksinya adalah meja akan mendorong ke anak tersebut. Yang kedua, ketika ada orang memanah, tangannya menarik panah, maka di sini dikatakan reaksinya yang diberikan tali adalah kepada arahnya berlawanan. Maka itu akan membuat anak panahnya terlepas dengan jarak tertentu. Oke, itu mengenai hukum Newton. Terima kasih sudah menonton. Tetap selalu belajar dan belajar di rumah. Jangan bermalas-malasan, jangan keluar rumah, stay at home. Terima kasih, sekian, salam.